Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah setelah asar ini kita akan kajian kembali. Masih kuat ya insyaallah? Setelah kajian lagi insyaallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan semangat kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari Yaman. Aslinya Yaman, karena ayah beliau dari Hadramaut, tapi ibu beliau dari Indonesia. Jadi Yaman, keturunan Indonesia. Beliau lahir di Jeddah. Dari kecil sampai S3 beliau di Madinah. Jadi S1, S2, S3 di Jamiah Islamiyah di Madinah. S1-nya sempat satu kelas dengan Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah pada saat ini beliau berkesempatan untuk datang ke Indonesia. Kemudian kita ingin mengambil manfaat dari beliau. Kita berusaha untuk mengajak beliau keliling untuk dakwah. Dan di antara jaulah dakwiyah kita sampai di masjid ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita faidah-faidah ilmu melalui beliau hafizahullah ta'ala. Namanya Syekh Dr. Ahmad bin Saleh bin Aud An-Naqib hafizahullah ta'ala. Insyaallah beliau akan menyampaikan kajian sesuai dengan materi yang diminta oleh panitia, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan insya Allah nanti akan kami terjemahkan, meskipun insya Allah antum semua sudah bisa bahasa Arab ya. Perlu diterjemah atau tidak? Insya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Kita langsung saja ala fadilati Syekh, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد ربي وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله المبعوث بالنور والهدى وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى ولسنته اقتفى. ثم أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، جمعا مباركا ومرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بادئ ذي بدء أشكر إخواني في معهد الإرشاد على هذه الجولة الدعوية المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم ويجعل ذلك في موازين حسناتهم. كما أشكر إخواني أعضاء هذا المعهد المبارك، معهد نداء الإسلام، على إتاحة هذه الفرصة للجلوس مع هذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه المشرقة بنور التوحيد ونور الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في دار كرامته، إنه ولي ذلك
والقادر عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh mengawali kajian ini dengan muqaddimah. Di dalam muqaddimah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita dan menyempurnakan penciptaan kita, zat yang telah menakdirkan dan menentukan takdir-takdir, kemudian memberikan petunjuk. Sebagaimana Syekh Hafizahullah taala juga bersyukur serta memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan Syekh Hafizahullah taala beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari segala kesalahan, kemaksiatan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian Syekh mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan cahaya dan dengan petunjuk, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan setiap muslim yang berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga akhir zaman. Setelah itu beliau hafizahullah ta'ala berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan perkumpulan kita, perjumpaan kita, pertemuan kita di masjid ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menjadikan berpisahnya kita nanti perpisahan yang tidak meninggalkan dosa, tidak meninggalkan kesalahan. Kemudian Syekh hafizahullah ta'ala menyampaikan terima kasih kepada ikhwah yang ada di Pesantren Islam Al-Irsyad karena telah memfasilitasi beliau untuk berkeliling dalam rangka dakwah di tempat-tempat di sebagian negeri Indonesia ini. Sebagaimana Syekh hafizahullah ta'ala juga bersyukur, berterima kasih kepada teman-teman para asatidzah yang ada di pesantren ini, Pesantren Nidaul Islam, yang telah memberikan kepada beliau kesempatan untuk bisa bertemu, berkunjung dan menyampaikan faedah-faedah ilmiah insyaallah di sore hari ini. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Syekh hafizahullah juga mengungkapkan rasa gembira karena bisa bertemu dengan antum dengan wajah-wajah yang sangat cerah, meskipun sebagian sambil ngantuk ya. Wajah-wajah yang cerah karena ada cahaya tauhid dan cahaya keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga-Nya kelak. Amin. Inna a'zam ma yasrifu al-insan fihi waqtahu ath-thamin huwa tahsil al-'ilm al-shar'i. وطلب العلم فريضة على كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية طلب العلم وفضل طلب العلم في عدة أحاديث، من ذلك أنه قد بين أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، استقبال عجيب واستقبال مهيب، له هيبة خاصة لهذا الشخص، لهذا الإنسان الذي ذهب لكي يحصل علما. والله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الاستزادة من شيء إلا من العلم. لم يأمره أن يستزيد من الملك، ولم يأمره أن يستزيد من الأتباع، ولم يأمره أن يستزيد من المال، وإنما أمره أن يستزيد من العلم. فقال تعالى:
وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. بعض العلماء وقف عند هذه الآية وقفة واستنبط منها الفوائد الكثيرة جدا، بعضهم أوصلها إلى 50 أو 70 فائدة من هذه الآية فقط. وقل رب زدني علما. لماذا الله سبحانه وتعالى يأمر محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الأمة ويأمره أن يطلب من الله الزيادة في العلم؟ لأننا مهما أوتينا من العلم فعلمنا عند علم الله سبحانه وتعالى العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء لا يساوي شيئا. قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwasanya waktu terbesar atau waktu yang paling berharga yang digunakan oleh seorang hamba, seorang muslim adalah ketika waktu tersebut dia gunakan untuk mencari ilmu syar'i. Karena memang menuntut ilmu syar'i adalah sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mencari ilmu, tentang keutamaan mencari ilmu di dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis yang menjelaskan tentang malaikat, para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sampai meletakkan sayap-sayap para malaikat yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Sofyan Baswedan. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk siapa? Untuk antum, untuk kita, untuk penuntut ilmu. Orang-orang yang rela untuk mengisi waktunya dalam rangka mencari ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali meminta tambahan dari ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar minta tambahan kekuasaan atau minta tambahan pengikut atau minta tambahan harta, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar minta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan mengatakan Rabbi, wahai Rabbku, ya Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dalam ayat ini, para ulama ketika menafsirkan ayat ini, banyak di antara mereka yang mengambil faidah istimbat dari ayat yang sangat mulia ini. Dan faidah-faidah yang dijelaskan oleh para ulama dari ayat ini sangat banyak sekali. Di antara mereka ada yang sampai mengeluarkan faidah dari ayat ini, ada yang sampai 50 faidah. Ada yang sampai menyebutkan 70 faidah dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar minta kepada Allah tambahan ilmu? Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang paling berilmu dari umat ini. Siapa di antara umat ini yang paling berilmu? Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk meminta tambahan ilmu. Karena memang seberapapun ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, itu tidak menyamai sama sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala dan betapa maha besar serta maha luasnya ilmu Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit. Karena sangat sedikit, maka kita diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu dan berusaha untuk menambah
menambah ilmu terus menerus. ومن أهم ما يوصى به طالب العلم الذي قد سلك هذا الطريق، وأولى ما يوصى به وأول ما ينبغي أن يوصى به هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإخلاص في جميع الأعمال. كما تعلمون وتحفظون لعلكم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما قال في المرة الأولى من كانت هجرته إلى الله ورسوله بين النتيجة وذكرها تأكيدا لها وتعظيما لشأنها، فقال: فهجرته إلى الله ورسوله. ولكن في المقابل وفي الجهة الأخرى لما قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يذكر هذا المقابل تحقيرا لشأنه، فلم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا يدلنا على أن بالنية قد يتغير العمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر أو شاركوكم الأجر. ما عذرهم؟ قال: حبسهم العذر، لم يستطيعوا أن يخرجوا في الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا بسبب نيتهم نالوا أجرا عظيما، نالوا أجرا عظيما. بينما الناس الذين تخلفوا عن الغزوة بلا عذر كان لهم عقوبة، أما هؤلاء كان لهم عذر وكانت نيتهم صادقة في أنهم يريدون أن يذهبوا إلى القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبمجرد النية نالوا هذا الأجر العظيم. فالنية مثل ما يقول العلماء مطية، ومعنى مطية يعني مثل المركوب الذي يركب عليه لأجل أن تسافر. فالنية وأنت أحيانا تنوي فعل الخير لا تستطيع فعله فيكتب لك الأجر كاملا كأنك فعلته. فإذا تصحيح النية أمر مهم أن يذكر الإنسان نفسه به دائما، وخاصة طالب العلم يسأل نفسه دائما
لماذا أطلب العلم؟ من أجل ماذا؟ لكي أكون عالما يشار إلي بالبنان؟ هذه نية فيها مشكلة. إذن ماذا ينوي طالب العلم؟ قال العلماء: ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، حتى تكون نيتك سليمة في طلب العلم. تنوي رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، وبالتالي تكون عبادتك عبادة صحيحة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أشد الحذر من أن نطلب العلم لغير وجه الله، فقال في الحديث في معناه: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء فالنار النار. كانت نيته أني أنا سأذهب أناقش العلماء وأباهيهم وأتفاخر عليهم، أنا صرت أعلم منكم، أنا صرت أفضل منكم. نيته في طلب العلم. أو نيته أنه يخوض الجدالات العقيمة والنقاشات التي ليس منها فائدة لكي يظهر نفسه أنه صاحب علم. انظر هذه النية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت نيته هكذا فالنار النار. والله المستعان. أكمل يا شيخ في نفس الموضوع ولا؟ على راحتك. لا طلت عليك. لا بس. فالعلماء حرصوا أشد الحرص. فهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله ابتدأ كتابه بحديث: إنما الأعمال بالنيات. وكان أحد العلماء يقول: لو صنفت كتابا على الأبواب، يعني باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصيام، باب كذا، يقول: لو صنفت كتابا على الأبواب لجعلت حديث الأعمال بالنيات في بداية كل باب. لماذا؟ لأنهم كانوا يحرصون على تجديد نياتهم. سفيان الثوري كان يقول: عالجت، أو سفيان بن عيينة كان يقول: عالجت نيتي 20 سنة. 20 سنة وهو يجاهد نفسه في تصحيح النية. طيب والنتيجة؟ قال: وإنها لتتقلب علي. لسه ما وصلت. النية هذه لابد دائما ننتبه لها، لابد دائما نراجع أنفسنا فيها، لابد دائما نصحح مسارها في عبادتك، في طاعتك، في عملك، في أي شيء. ماذا تنوي به؟ تنوي به وجه الله سيقبل وسيبارك لك. لم تنوي به وجه الله قد تنال عقوبته. قد يكون أحيانا طالب ذكي جدا، طالب علم ذكي جدا ومتميز، ولكن عنده خلل في النية. وطالب أحيانا ضعيف، لا يستطيع يحفظ جيدا، لا يقرأ جيدا، متكاسل، لكن نيته ما شاء الله قوية. تجد بعد فترة من الزمن يبارك في علم هذا الضعيف، وهذا الذكي يذهب علمه أدراج الرياح. نسأل الله السلامة والعافية.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Hafizahullah taala mengatakan bahwa di antara wasiat yang paling utama, paling urgen, paling penting untuk disampaikan kepada penuntut ilmu seperti kita adalah berusaha untuk ikhlas. Jadi wasiat pertama kali yang perlu disampaikan kepada orang-orang yang meniti jalan ini, meniti jalan ilmu, adalah agar ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk ikhlas dalam semua amalan, termasuk di dalam menuntut ilmu. Sebuah hadis yang insyaallah kita semua sudah hafal, hadis yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan bergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah, dia hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau untuk Allah dan untuk Rasulullah, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka hijrahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hijrah kepada Allah dan atau untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi barang siapa yang hijrahnya demi mendapatkan dunia atau demi menikahi atau mendapatkan seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka hijrahnya dihitung sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sini beliau hafizahullah taala memberikan satu penekanan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di potongan hadis yang faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya, apa hasilnya atau apa konsekuensinya? Kata Rasulullah, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Disebutkan kembali Allah dan Rasulnya, bahwasanya hijrahnya dihitung sebagai hijrah kepada Allah atau untuk Allah dan untuk Rasulnya. Tetapi dalam potongan hadis yang berikutnya, ketika Rasulullah mengatakan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan seorang wanita, Rasulullah kemudian tidak menyebutkan dua perkara ini ketika menyebutkan natijah atau hasil atau konsekuensi dari niat ini. Tahqiran li hadzal amal. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap niat yang dimiliki oleh orang yang hijrahnya bukan karena Allah sangat tercela dan hina. Maka di sini Rasulullah menyebutkan fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Maka hijrahnya dihitung sesuai dengan niat hijrahnya. Jadi tanpa menyebutkan wanita, tanpa menyebutkan dunia. Ini menunjukkan bahwasanya hijrah karena dunia, hijrah karena wanita adalah hijrah yang sangat terhina di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya niat atau dengan niat amalan itu bisa berubah. Status amalan bisa berubah dengan niat. Syekh kemudian menyebutkan satu peristiwa di perang Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat yang ikut berperang Tabuk. Jadi sebagian sahabat ada yang ikut, sebagian sahabat ada yang tidak ikut di Madinah karena memang mereka tidak bisa ikut karena ada uzur, ada alasan yang syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat yang ikut berperang bersama beliau, Inna bil Madinati aqwaman, sesungguhnya di Madinah ada sekelompok orang, ada para sahabat. Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidaklah kalian melewati suatu jalan dan tidaklah kalian menempuh suatu lembah kecuali mereka ikut bersama kalian. Maksudnya ikut apanya? Syarakukum fil ajri. Mereka ikut mendapatkan pahala seperti yang kalian dapatkan. Masya Allah, jadi ada para sahabat yang di Madinah
tidak ikut berperang, tidak ikut letih-letih di dalam melakukan perjalanan peperangan, akan tetapi mereka mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang ikut berperang. Kenapa? Qala habasahumul uzru. Karena yang ada di Madinah, mereka tidak ikut berperang karena mereka memiliki uzur, sehingga mereka tidak bisa ikut. Akan tetapi mereka memiliki niat yang sangat kuat untuk bisa berperang. Sehingga karena niatnya yang ikhlas, niatnya yang sungguh-sungguh untuk ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi karena ada uzur yang menghalangi mereka untuk ikut berperang, sehingga mereka tetap mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh sebagian sahabat yang ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata beliau, hafizahullah taala, hanya dengan niat seseorang itu bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahala akan bisa didapatkan meskipun hanya dengan niat. Maka kita perlu terus-menerus berupaya memperbarui niat kita dan mengingatkan diri kita tentang apa sebenarnya niat kita di dalam melakukan suatu amalan. Sebagaimana kita juga bertanya terhadap diri kita, apa sebenarnya yang melandasi kepergian kita ke masjid ini misalnya. Jadi apa sebenarnya niat kita ketika kita mencari ilmu? Apakah kita mencari ilmu agar kita dikatakan oleh orang-orang bahwasanya kita orang berilmu, sehingga orang-orang akan hormat kepada kita? Dengan niat yang seperti ini, maka seseorang telah keliru ketika dia menuntut ilmu, akan tetapi memiliki niat yang salah. Bagaimana niat yang benar di dalam menuntut ilmu? Kata para ulama, ya ayyan bihi raf'al jahli an nafsihi wa ghairihi. Jadi ketika kita menuntut ilmu, tanamkan dalam diri kita niat ini. Apa niatnya? Saya niat di dalam menuntut ilmu ini untuk menghilangkan kejahilan dari diri saya dan menghilangkan kejahilan dari diri orang lain. Artinya kita merasa bahwasanya kita jahil, kemudian kita menuntut ilmu. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang kita dapatkan kepada orang lain. Jadi niat yang seperti ini harus kita tanamkan di awal kita mencari ilmu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti dan sangat memperingatkan kita dengan keras, jangan sampai kita mencari ilmu bukan karena mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang mencari ilmu, suatu ilmu yang seharusnya ilmu itu dicari untuk mendapatkan wajah Allah, akan tetapi la yatlubuhu illa liyubahi bihi ulama au yumari bihi sufaha. Seseorang tidak menuntutnya, tidak mencari ilmu ini kecuali untuk berbangga-bangga diri di hadapan para ulama dengan mengatakan saya juga punya ilmu, bahkan ilmu saya lebih banyak daripada kalian misalnya. Atau untuk mengalahkan orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu. Maka kata Rasulullah, "Fannar." Orang ini akan mendapatkan ancaman masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka para ulama rahimahumullah, mereka sangat-sangat semangat untuk menasehatkan diri mereka kepada diri mereka sendiri dan kepada umat untuk selalu berusaha ikhlas di dalam mencari ilmu. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, bahkan banyak di antara para ulama ketika mereka menulis sebuah kitab, maka yang pertama kali beliau tulis di awal kitab adalah hadis tentang innamal a'malu binniyat. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan, "Law sannaftu kitaban 'alal abwab." Seandainya saya mau menulis kitab ini berisi bab-bab. Jadi ada sebuah kitab dari awal sampai akhir berisi sekian bab misalnya. Maka kata beliau, saya akan jadikan di awal setiap bab hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Bab pertama ditulis
innamal a'malu binniyat. Ketika ke bab yang kedua diawali dengan innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Kenapa? Karena kita sangat perlu untuk terus-menerus memperbaharui niat. Karena niat itu letaknya di dalam hati dan niat itu berbolak-balik sehingga perlu untuk diteguhkan dan perlu untuk selalu diperbaharui. Sebagaimana Sufyan Baswedan ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya beliau berusaha untuk menerapi niat, berusaha untuk memperbaiki niat selama 10 tahun, selama 20 tahun. Akan tetapi apa yang beliau dapatkan, wa innaha tataqallabu alayya. Akan tetapi niat ini terus-menerus berbolak-balik, terus-menerus bergejolak, terus-menerus berubah-ubah. Itu para ulama, apalagi kita, Allahul musta'an. Maka kita sangat perlu untuk memperbaharui niat agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah amalan kita akan diterima oleh Allah kecuali apabila amalan kita didasari dengan ikhlas. Bisa jadi ada seorang penuntut ilmu, orangnya pintar, pandai, cepat menangkap, cepat menghafal, akan tetapi keliru di dalam niatnya kurang ikhlas. Ada lagi seorang santri atau seorang penuntut ilmu biasa-biasa saja, atau mungkin kurang di dalam menghafal, kurang di dalam memahami, tetapi karena keikhlasan niatnya sehingga di kemudian hari ternyata santri yang kedua ini dialah yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dibandingkan dengan orang yang pandai, santri yang pintar, yang cerdas, akan tetapi salah niat. Maka inilah pentingnya kita memperbaharui niat kita. من الأمور المهمة التي يوصى بها أيضا طالب العلم بعد إخلاص النية لله سبحانه وتعالى التخطيط الجيد. كثير من طلاب العلم ليس عندهم تخطيطا جيدا، وإنما يطلبون العلم هكذا، فيقضي الكثير من الأعمار وتذهب سنوات كثيرة ثم يجد نفسه لم يحصل شيئا، إنما حصل مسألة من هنا ومسألة من هنا ومسألة من هنا، وأفكاره مشوشة غير مرتبة، ذهنه غير مرتب، والمسائل العلمية غير مهذبة ومرتبة في نفسه، وهذا كله بسبب عدم التخطيط الجيد. عدم التخطيط الجيد. من التخطيط الجيد أن يبدأ طالب العلم، وخير بداية له أن يعتني بحفظ القرآن الكريم. يقول الإمام الواقدي رحمه الله: سمعت مشايخنا يقولون: ليس شيء مما يتداوله الناس يزيد في الحفظ مثل كثرة قراءة القرآن. ليس شيء مما يتداوله الناس يزيد في الحفظ ويقويه مثل كثرة قراءة القرآن. وأحد العلماء لما أراد طالب علم أن يرحل من بلده من أجل أن يطلب العلم، وكان يريد يطلب علم الحديث، فأوصاه أحد العلماء قال له: أكثر من قراءة القرآن،
فإنه يبارك لك في وقتك ويبارك لك فيما تحصل من العلوم. قال: فجربت ذلك فوجدت نفعه عظيما، كلما زدت من قراءة القرآن ازداد أخذي من علم الحديث. أيضا نكتفي بهذا أو نزيد نقطة أخرى؟ يا باشا تفضل. نزيد؟ أيضا مما يندرج تحت التخطيط الجيد، ذكرنا أولا العناية بحفظ القرآن وكثرة قراءته. ثانيا من التخطيط الجيد أن يبدأ طالب العلم بصغار العلم قبل كباره. يبدأ طالب العلم بصغار العلم قبل كباره. ومن هنا علماؤنا رحمهم الله تعالى السابقين واللاحقين صنفوا لنا المتون المختصرة. لماذا؟ هل هو زهد في العلم؟ ليس زهدا في العلم. هل لما صنفوا هذه المتون قالوا نكتفي بها؟ لا، إنما هذه كالأساسات يبدأ طالب العلم بها ثم يترقى في هذا العلم. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول ابن عباس، يروى عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أن الربانيين هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. فلا يليق بطالب علم هو في بداية طلب العلم أن يدخل في الخلافات بين العلماء. مثلا أحيانا خلافات في المنهج، خلافات في العقيدة، خلافات فقهية كبيرة أكبر من مستواه، يبدأ يدخل فيها ويبدأ يجادل فيها ويناقش فيها وهو أصلا ما تأسس. ينبغي تأصيل العلم. يعني مثلا إنسان أراد أن يحفظ القرآن، هو لا يجيد تلاوة القرآن، تجده يذهب ويبحث عن القراءات العشرة. هذه الآية تقرأ، أنت اقرأ أول بقراءة واحدة حتى تتقنها، ثم ابحث عن قراءات أخرى إذا أتقنت هذه القراءة. لكن تجده ما أتقن هذه القراءة ويذهب يقول ورش يقرأ هكذا، حمزة يقرأ هكذا، يعقوب يقرأ هكذا. ما شأنك؟ أنت اضبط قراءة واحدة أولا. إذا ضبطتها وأتقنتها ورأيت نفسك أنك ستبدع في هذا المجال، اذهب وابحث عن القراءات الأخرى. لماذا؟ لأنه سيتشوش ذهنك وستخبط القراءات، وجهود العلماء التي بذلوها في تصفية القراءات وفي توضيحها وفي كذا، سيأتي جيل يخبط هذه القراءات بسبب أننا ما تأسسنا تأسيسا صحيحا. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أحد أئمة الفقه الحنبلي من الحنابلة، الموفق ابن قدامة. هذا الإمام صنف كتاب في الفقه سماه كتاب المغني. المغني، هذا الكتاب كتاب المغني يحتوي على المسائل الفقهية ويذكر فيها الخلافات حسب المذاهب الأربعة: حنفية، مالكية، شافعية، حنابلة، ويذكر أدلتهم ويرجح ويرد على الأدلة ويذكر الراجح ويذكر دليل الراجح. لما صنف هذا الكتاب بعد ذلك اختصر هذا الكتاب
فجاء وألف كتاب سماه كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد. اقتصر في هذا الكتاب على فقه الحنابلة فقط، فقه الإمام أحمد، يذكر جميع الخلافات في المسألة، لكن لا يخرج، أحيانا يخرج قليلا، لكن لا يخرج، الأصل في الكتاب أنه لا يخرج عن مذهب الإمام أحمد. أحيانا يذكر في المسألة عن الإمام أحمد 9 أقوال في مسألة واحدة، لكن كلها عن الإمام أحمد. ثم بعد ذلك اختصر هذا أيضا وألف كتاب المقنع. كتاب المقنع، تعرفون زاد المستقنع في شرح المقنع، ألف كتاب المقنع. كتاب المقنع أيضا في فقه الإمام أحمد، ولكن إذا جاءت مسألة فيها أقوال كثيرة عن الإمام أحمد يذكر أقوى قولين فقط. إذا المسألة ما فيها إلا قول واحد قوي وواحد ضعيف ما يذكر الضعيف، لكن إذا فيها عدة أقوال، مثلا 3 أقوال 4 أقوال 5 أقوال عن الإمام أحمد، يذكر أقوى قولين. ثم جاء وألف كتاب العمدة في الفقه، لا يذكر فيه إلا قولا واحدا الذي يرى أنه هو القول الراجح، ثم قال أنه فعل هذا التأليف لكي يتدرج طالب العلم. فإذا أراد أن يدرس العلم ويدرس الفقه يدرس أولا المسألة على قول واحد، ثم يتوسع فيعرف المسائل التي فيها عدة أقوال، يعرف أقوى الأقوال، ثم يتوسع فيعرف كل الأقوال داخل المذهب، ثم يتوسع فيعرف أقوال أصحاب المذاهب الأربعة. الآن يأتي إنسان يريد يدرس الفقه فيذهب مباشرة إلى هذه الخلافات وإلى المذاهب الأربعة مباشرة، وهذا خطأ. علماءنا ما كانوا هكذا، كانوا يتدرجون في طلب العلم، لأجل ذلك ألفوا لنا هذه المتون المختصرة لكي نحفظها ونفهمها، ثم ننتقل إلى ما هو أقوى منها، إلى ما هو أقوى منها، إلى ما هو أقوى منها، حتى نتقوى في ذلك. Syekh Hafizahullah Ta'ala kemudian melanjutkan bahwasanya di antara perkara yang sangat penting untuk diwasiatkan kepada para penuntut ilmu setelah ikhlas adalah adanya at-tahdid al-jayyid, adanya perencanaan yang baik di dalam menuntut ilmu. Banyak di antara para penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu tanpa ada perencanaan. Yang penting menuntut ilmu, yang penting mengaji, tanpa ada perencanaan, ingin benar-benar mendapatkan ilmu yang mendasar, sehingga banyak di antara manusia karena tidak punya perencanaan ini hanya mungkin ngaji sana ngaji sini atau baca sana baca sini tanpa ada perencanaan, ingin mencari ilmu atau mendapatkan ilmu di titik ilmu tertentu terlebih dahulu, ilmu-ilmu dasar terlebih dahulu dan seterusnya. Akan tetapi karena tidak ada perencanaan, bisa jadi dia mendapatkan permasalahan-permasalahan dan permasalahan-permasalahan tersebut membingungkan dia. Dia tidak mendapatkan ilmu yang mendasar, tapi dia mendapatkan permasalahan-permasalahan yang sangat banyak yang bisa jadi akan membingungkan dia. Jadi permasalahan-permasalahan yang dia dapatkan, yang dia hafalkan atau yang dia terima tidak urut, tidak tertib. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena dia tidak memiliki perencanaan yang baik di dalam mencari ilmu. Syekh Hafizahullah Ta'ala kemudian menyebutkan di antara contoh
perencanaan yang baik di dalam menuntut ilmu adalah seseorang seharusnya mendahulukan Al-Quran di dalam mencari ilmu. Artinya dia memulai pencarian ilmunya dengan Al-Quran, dengan menghafalkan Al-Quran dan dengan banyak membaca Al-Quran. Al-Imam Al-Waqidi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwasanya para ulama, para masyayikh kami, mereka mengatakan tidak ada sesuatu yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang yang bisa menambah hafalan selain atau seperti apa yang bisa dilakukan oleh banyaknya membaca Al-Quran. Artinya tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang bisa menguatkan hafalan kecuali banyaknya membaca Al-Quranul Karim. Ketika seseorang banyak membaca Al-Quranul Karim, maka seseorang akan bisa kuat di dalam hafalan dia. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran dia akan mendapatkan keberkahan. Dia diberkahi dan ilmunya juga akan mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Qur'annya. Ada seseorang yang akan pergi mencari ilmu hadis. Kemudian dia dinasihati oleh seseorang dengan mengatakan, wahai fulan, perbanyaklah membaca Al-Qur'anul Karim. Semakin engkau memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, maka urusanmu akan semakin dimudahkan. Maka kemudian dia pun mempraktekkan wasiat orang ini, wasiat gurunya. Ketika dia mencari ilmu, dia banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Semakin dia banyak membaca Al-Qur'anul Karim, semakin dia dimudahkan untuk mencari ilmu hadis. Dan kata orang ini, dia menceritakan perjalanan menuntut ilmunya, ketika saya semakin banyak membaca Al-Qur'anul Karim, maka ilmu saya tentang hadis juga semakin banyak, bahkan saya bisa mendapatkan ilmu hadis sampai puncaknya. Semua itu dia lakukan beriringan dengan memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'anul Karim akan bisa memberkahi ilmu seseorang dan memudahkan seseorang di dalam mendapatkan ilmu yang dia tuntut. Kemudian yang kedua, di antara contoh perencanaan yang baik di dalam mencari ilmu, an yabda'a bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Seharusnya seseorang itu mulai mencari ilmu dari ilmu-ilmu yang ringan sebelum dia kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang berat. Mencari ilmu yang ringan, yang kecil sebelum mencari ilmu yang berat, ilmu yang besar. Sehingga para ulama itu mereka menulis matan-matan. Matan itu kumpulan permasalahan-permasalahan yang dirangkum dalam kalimat-kalimat yang pendek. Kenapa mereka menulis matan-matan? Itu agar dihafalkan oleh para penuntut ilmu sebagai langkah awal untuk mencari ilmu. Ketika mereka sudah hafal matannya, matan itu inti daripada permasalahan dalam suatu disiplin ilmu, maka kemudian dia akan mendapatkan dasar ilmu yang kuat. Sehingga kemudian ketika dia menambah ilmunya, maka dia akan bisa mengikuti alur ilmu yang kemudian akan dia capai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin. Ketika menafsirkan kalimat rabbaniyin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, siapakah orang-orang rabbaniyin tersebut? Ibnu Abbas mengatakan, humul ladina yu'allimuna sighara al-ilmi qabla kibarihi. Mereka adalah orang-orang atau para ulama yang mengajarkan ilmu dari yang ringan sebelum mengajarkan ilmu yang berat. Jadi jangan sampai ada di antara kita ketika mencari ilmu itu langsung mencari ilmu tentang perbedaan pendapat para ulama, tentang mazhab para ulama dalam permasalahan fikih yang sangat banyak. Misalnya ada seseorang ketika dia ingin belajar Al-Qur'anul Karim, padahal dia belum
fasih di dalam membaca Al-Quranul Karim, tapi kemudian ada di antara mereka yang ingin mempelajari Al-Qiraah As-Sab'ah misalnya. Contohnya dia ingin mempelajari 7 cara baca Al-Quran atau 7 riwayat bacaan Al-Quran, padahal membaca Al-Quran saja belum fasih, mempelajari bagaimana bacaan Al-Quran dari riwayat Warsh, bagaimana bacaan Al-Quran dari riwayat Hamzah, dari riwayat Yakub dan seterusnya. Maka yang seharusnya dilakukan adalah dia memungkinkan salah satu terlebih dahulu. Misalnya dia memperbaiki bacaannya terlebih dahulu, kemudian dia berusaha untuk menghafalnya. Setelah hafal kemudian dia bisa dan mampu menguasai salah satu qiraah misalnya, kemudian dia memang ingin menguasai qiraah-qiraah tersebut, maka silakan dia kemudian mencari ilmu-ilmu itu, akan tetapi harus didasari dengan mutqin di dalam salah satu disiplin ilmu tersebut terlebih dahulu. Karena kalau tidak, yang akan terjadi adalah campur baurnya antara permasalahan-permasalahan yang seharusnya belum dia dapatkan. Ada sebagian contoh yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala terkait perhatian para ulama agar penuntut ilmu itu di dalam menuntut ilmu berurutan dan tidak langsung serta-merta mencari ilmu yang susah sebelum mencari ilmu yang mudah. Contohnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, beliau salah satu imam madhab Hambali, menulis sebuah kitab besar, kitab dalam disiplin ilmu fikih, namanya Al-Mughni. Di dalam kitab Al-Mughni ini Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan permasalahan-permasalahan fikih dalam semua madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, madhab Hambali rahimahumullah, semuanya disebutkan, dari mulai dalil-dalilnya, permasalahan-permasalahannya, perbedaan-perbedaan pendapat yang ada pada mereka, semuanya disebutkan dari A sampai Z. Itu di dalam kitab Al-Mughni. Kemudian disebutkan tentang munaqasyah atau perdebatan yang terjadi di antara para ulama ketika mereka memberikan pendapat-pendapat dalam ilmu fikih, semuanya disebutkan, karena Al-Mughni adalah ilmu tentang al-madzahib, fiqhul madzahib al-muqaran, tentang ilmu fikih perbandingan, semuanya disebutkan. Tapi kemudian Imam Ibnu Qudamah setelah itu menulis kitab berikutnya sebagai ringkasan dari kitab Al-Mughni, yaitu kitab Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad. Di dalam Al-Kafi ini Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala hanya menyebutkan satu madhab, yaitu madhab Hambali, tapi masih menyebutkan berbagai permasalahan yang dibahas di dalam madhab Hambali. Karena di dalam satu madhab sendiri ada banyak khilafnya, ada banyak perbedaan pendapat. Bahkan di sebagian permasalahan dalam satu madhab saja, beliau menyebutkan di madhab Hambali ada 9 pendapat. Dalam satu madhab Hambali ada 9 pendapat dalam satu permasalahan. Jadi meskipun satu madhab tapi masih luas pembahasannya. Kemudian setelah itu menyusul kitab berikutnya yang lebih ringkas, yaitu kitab Al-Mughni. Kalau kita mungkin pernah mendengar ada kitab Zadul Mustaqni, itu syarah dari kitab Al-Mughni, kata beliau. Di dalam kitab ini tidak menyebutkan kecuali 2 pendapat yang kuat. Jadi kalau tadi semua pendapat disebutkan dalam kitab Hambali, dalam madhab Hambali, kalau di dalam kitab Al-Mughni hanya 2 pendapat yang paling kuat. Setelah itu menulis kitab Zad al-Mustaqni' syarh lil-Muqni', ikhtisar lil-Muqni'. Ikhtisar. Zadul Mustaqni itu ikhtisar atau ringkasan dari Al-Mughni, bukan penjelasan. Afwan. Jazakumullah khairan. Iya. Setelah itu menulis kitab berikutnya yang diberi judul Al-Umdah. Dan Al-Umdah ini, di dalam kitab ini beliau tidak menyebutkan kecuali satu pendapat Hambali yang menurut beliau rajih. Kenapa beliau melakukan ini?
agar para penuntut ilmu misalnya mereka mau mendalami madhab Hambali ya dari yang paling ringan, satu madhab saja, satu pendapat saja yang paling kuat dengan dalilnya. Kemudian ketika ingin menguasai ilmu yang lebih dalam baru meningkat ke tahap berikutnya. Sebagaimana sebagian yang dilakukan oleh sebagian orang, mereka mempelajari tentang khilafah, tentang perbedaan pendapat, tentang mazhab-mazhab, padahal dia belum menguasai dasar-dasar ilmu yang seharusnya difahami, maka ini adalah sesuatu yang keliru di dalam menuntut ilmu. من الأمور أيضا التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم وهي أيضا في التخطيط الجيد أن يجمع بين الحفظ والفهم. بعض الطلاب يحرص على الحفظ فقط ولا يعتني بالفهم، وبعضهم يقول الحفظ غير ضروري، المهم أن تفهم. وهذا كلا الطريقتين فيها إشكال، لكن ينبغي أن يجمع الطالب بين الأمرين، حفظ وفهم. يذكر عن الشيخ بن عثيمين في أحد اللقاءات يقول الحمد لله الذي نجانا. قال كنا سنسمع نصيحة أناس يقولون الحفظ ما هو ضروري، أهم شيء الفهم، ولكن الحمد لله الذي نجانا وتركنا نصيحته وحفظنا. حتى قال في أحد مجالسه يقول لم يبق لنا من علمنا إلا ما حفظنا. طبعا علمه كبير الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، لكن مما يدلك على أهمية الحفظ. والإمام الرحبي في منظومته في الفرائض قال والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. وقد قال أهل العلم من أراد الوصول فعليه بالأصول، من أراد الوصول فعليه بالأصول، أي أصول العلم المتون. وقالوا من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. وهناك قصص وأمور كثيرة يعني في قضية الحفظ، وكيف كان السلف يحرصون حرصا شديدا على هذا الحفظ، ولكن نكتفي بهذا التنبيه. Di antara yang menunjukkan perencanaan yang baik di dalam menuntut ilmu, kata beliau yang ketiga adalah mengumpulkan antara hafalan dan pemahaman. Karena sebagian orang ada yang tidak memperhatikan hafalan. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya hafalan itu tidak penting. Jadi ada orang mengatakan kita harus hafal meskipun tidak paham, tapi ada orang yang mengatakan hafalan itu tidak penting, yang penting paham. Maka dua statement ini kurang tepat. Yang tepat adalah kita berusaha untuk mengumpulkan antara hafalan dan pemahaman. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, seorang ulama yang insyaallah kita sudah kenal, pernah mengatakan segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami dari nasihat sebagian orang yang mengatakan bahwasanya hafalan itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting adalah pemahaman. Jadi Ibnu Utsaimin itu pernah mendapatkan nasihat dari sebagian orang, nggak penting hafalan, yang penting paham. Nah, Ibnu Utsaimin mengatakan alhamdulillah yang telah menyelamatkan saya dari nasihat orang seperti ini. Kenapa? Karena penting hafalan, sebagaimana penting
sebagaimana pentingnya pemahaman. Karena agar ilmu seseorang sempurna, dia berusaha untuk menggabungkan antara hafalan dan pemahaman. Disebutkan oleh sebagian para ulama, barang siapa yang ingin sampai kepada sesuatu yang dia cari dari ilmu-ilmu yang ingin dia pelajari, maka dia seharusnya memperhatikan terlebih dahulu kepada ilmu-ilmu dasar. Maksudnya adalah ilmu-ilmu matan. Kemudian dikatakan man hafizul mutun hazal funun. Barang siapa yang hafal mutun, hafal dasar-dasar ilmu, maka dia akan mendapatkan akan bisa memahami dan menghafalkan cabang-cabang ilmu yang banyak. Banyak sekali sebenarnya kisah-kisah atau statement para ulama tentang pentingnya hafalan. Tapi kata beliau, insya Allah cukup sebagaimana yang tadi kita sudah sebutkan. لعلي أختم بآخر وصية، وهناك وصايا كثيرة لكن نختم بآخر وصية، وهي الحرص والاجتهاد والصبر والمثابرة على طلب العلم. يقول يحيى ابن أبي كثير كما في صحيح البخاري، يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم، العلم يحتاج تعب. قديما قالوا ومن طلب العلا سهر الليالي. الذي يريد يصل لابد أن يسهر ويتعب ويجاهد نفسه ويجالد نفسه. سأذكر هنا قصتين. قصة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس كان شابا صغيرا وكان مهتما بطلب العلم. اسمعوا يا شباب، خاصة الصغار، لا تحقروا أنفسكم. فمرة من المرات كان يمشي مع أحد أصحابه. ابن عباس كان يمشي مع أحد أصحابه، فكان هناك درسا علميا لأحد كبار الصحابة. فابن عباس يقول لصاحبه تعال نذهب نحضر الدرس، نستفيد نتعلم. فنظر إليه صاحبه وقال يا ابن عباس تظن أن الناس سيحتاجون إليك؟ يعني أنت عادك صغير، عادك شباب، يعني تتوقع أن الناس في يوم من الأيام بيجون بيسألونك بيستفتونك وتصير عالم ما شاء الله تبارك الله؟ وهذا يحدث الآن بين الشباب، يحدث بين الشباب. تعال نذهب نطلب العلم، نحفظ القرآن، لا نلعب، نذهب إلى الملعب. هذا قريب منه. فتركه ابن عباس وذهب إلى حلقة العلم، وهذا ذهب في طريقه. هذا يذكر بعد مدة من الزمن أتى وكان لابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ويلقب حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس. وهو شاب صغير كان له مجلس علمي، من شدة ازدحام الناس عليه في حارس في الخارج يقول من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن فليتفضل. فيدخلون ناس كثير ويسألونه حول تفسير القرآن وهو يجيب ويجيب ويجيب ويجيب، ثم يخرجون. قالوا من أراد أن يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتفضل. يدخلون أناس كثير ويجيب ويجيب ويجيب، ثم يخرجون. قالوا من أراد أن يسأل عن شعر الجاهلية وأقوال العرب فليتفضل. فيدخلون وهو في كل فن يفتي ويتكلم عالم بحر جدا. صاحبه يقول حضرت مرة
ورأيت ابن عباس كيف يتكلم بالعلم والناس كلهم يتحلقون حوله ويستفتونه ويسألون، والكبار والصغار وناس حتى أكبر منه يأتون يطلبون العلم عنده. قال: وأنا لم أحصل من العلم شيئا فندمت ندما كثيرا. العمر ترى يمشي، من الآن خطط لنفسك واجتهد وشد حيلك. والعلم مثل ما قلنا يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. هذه قصة عن أحد شباب السلف أيضا، كان من أهل الكوفة. تعرفون الكوفة أي؟ الكوفة في العراق. كان من أهل الكوفة. أراد أبوه أن يطلب ابنه العلم عند الإمام مالك، والإمام مالك كان في المدينة. طيب، في ذلك الزمن لا يوجد عندهم طائرات، إنما يحتاج رحلة وقد تستغرق شهر أو شهرين الرحلة من الكوفة إلى المدينة. هذه الشهر شهرين تحتاج مصاريف للطريق، مصروفات للطريق. فأبوه فقير لا يملك شيء، فماذا فعل أبوه؟ باع منزله، باع المنزل وأخذ الأجرة، أعطاها ابنه وقال: اذهب واطلب العلم عند الإمام مالك. ذهب هذا وفي الطريق وتعرض لمشاكل في الطريق حتى وصل عند الإمام مالك. لما وصل عند الإمام مالك وجده جالس في المسجد النبوي الإمام مالك، وحوله الطلاب وهو يعلمهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا نافع عن ابن عمر، حدثنا فلان عن فلان، ويروي لهم أحاديث. فجاء هذا إلى الإمام مالك وقال: يا إمام حدثني، يعني أبغى أروي عنك الحديث، أبغى أصير راوية، أبغى أتعلم الحديث. نظر الإمام مالك رآه ولدا صغيرا، وكانوا يحرصون على تعليم العلم لمن يستحقه، ما هو لأي شخص. خاصة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطونه أي شخص، لأنهم يخشى أنه يذهب ينقله خطأ فينتشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتشر تحريف الأحاديث عن طريقه. فكان يحرص. فالإمام مالك أبعده، قال: ابتعد. فذهب، ثم عاد مرة ثانية وقال: يا إمام حدثني. حرص وصبر، يعني أتى هذه الرحلة الطويلة ثم هذا الإمام طرده: ابتعد، لن أحدثك. فعاد مرة ثانية، حاول، ما قال خلاص يكفي، صبر. عاد مرة ثانية، حاول، حتى غضب منه الإمام مالك. فأمر أحد طلابه الكبار، قال: خذوه وأدبوه في الخارج. فأخذوا وضربوه 15 صوتا. فجلس يبكي عند الباب في الخارج. لما خرج الإمام مالك رآه يبكي، قال: ما لك يا بني؟ أوجعناك؟ يعني ضربناك بقوة أوجعناك؟ قال: لا يا إمام، ولكن أبي باع منزلنا وأعطاني المال لكي أرحل من الكوفة إلى المدينة لكي آخذ عنك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعتني، وحاولت معك عدة مرات ومنعتني، ثم أمرت بمعاقبتي وضربي. فحزن الإمام مالك، قال: طيب، وما كفارة ذلك؟ يعني عشان تسامحني ماذا أفعل لك؟ إيش اختار هذا الطالب؟ تخيل، ضربه كم؟ 15 صوتا ضربوه.
قال تحدثني بكل صوت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثه الإمام مالك حتى يعني لا يأثم أو كذا. تعرفون الأئمة عندهم ورع، يخشى أنه يأثم بعد هذا العناء كله وبعدين أنا أطرده وأضربه وآمر بضربه، مشكلة. هو من باب التأديب ليس من باب الظلم الإمام مالك. فحدثه 15 حديثا مقابل 15 صوتا. طيب اكتفى بهذا الطالب؟ لا، ما اكتفى. انظر كيف همتهم، همة شباب السلف. قال يا إمام زد من الضرب وزد من الحديث. يا إمام زد من الضرب وزد من الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Syekh Hafizahullah Ta'ala kemudian menutup majelis ini dengan wasiat terakhir. Sebenarnya masih banyak yang ingin beliau sampaikan, akan tetapi mudah-mudahan ini cukup untuk kita semua. Bahwa di antara wasiat yang perlu disampaikan kepada para penuntut ilmu adalah untuk selalu berusaha semangat, bersungguh-sungguh, sabar dan menyabarkan diri di dalam mencari ilmu. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan leha-leha. Ilmu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang tidak semangat. Datang ke majelis ilmu, kemudian sandaran, kemudian tidur, kemudian ngantuk. Nah, itu biasanya tidak mendapatkan ilmu yang berarti. Karena memang ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan sungguh-sungguh, dengan sabar dan seterusnya. Disebutkan di dalam sebuah perkataan hikmah, wa man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang menginginkan derajat yang tinggi, maka dia perlu untuk sering begadang. Sering begadang. Karena orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain, mendapatkan ketinggian ilmu, mendapatkan ketinggian derajat, maka dia akan bukan banyak tidur, tapi banyak begadang dan banyak letih. Semakin dia letih di dalam mencari ilmu, maka dia akan semakin mendapatkan banyak ilmu. Kemudian beliau menyebutkan dua kisah sebagai penutup kajian kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah kisah tentang Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang ketika itu masih anak kecil. Di sini ada sebagian santri anak kecil, kata Syekh Hafizahullah, antum dengarkan baik-baik kisah ini. Jadi jangan antum merasa kecil hati karena antum masih kecil. Ibnu Abbas sebelum beliau menjadi seorang ulama yang menguasai seluruh disiplin ilmu, ketika kecilnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ketika beliau masih kecil, sekitar umur belasan tahun, beliau sangat gemar dan sangat cinta kepada ilmu. Suatu saat dia bersama temannya berjalan, kemudian melihat ada majelis ilmu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada temannya, wahai temanku, ayo mari kita ke majelis ilmu tersebut, kita menuntut ilmu bersama para sahabat. Apa kata temannya ini? Untuk apa kita ke sana? Untuk apa kamu mencari ilmu bersama mereka? Memang kamu akan menjadi seorang ulama. Tidak perlu kita capek-capek mencari ilmu atau duduk di majelis ilmu. Mending kita main. Kalau bahasa kita seperti itu. Dan ini sebenarnya terjadi di banyak kalangan kita. Ada dua teman, satunya mengajak untuk ke majelis ilmu, kemudian satunya lagi, ngapain sih capek-capek duduk di majelis ilmu, mending main, mending nonton, mending main game dan seterusnya. Ini terjadi di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka apa yang terjadi? Ibnu Abbas ke majelis ilmu,
berusaha untuk mencari ilmu dan berusaha untuk menyabarkan diri di dalam mencari ilmu. Sementara temannya yang lain ke tujuan yang lain, bermain-main dan semisalnya. Apa yang terjadi? Kita tahu bahwasanya Ibnu Abbas itu terkenal sebagai hibrul ummah. Hibrul ummah itu artinya penanya umat ini, karena begitu luasnya ilmu beliau. Dan beliau juga dikenal dengan turjumanus sunnah, penerjemah dan pensyarah serta penjelas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang sahabat yang pernah mendapatkan doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, jadikanlah anak ini faqih dalam urusan agama dan wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia tafsir, penjelasan Al-Qur'anul Karim. Maka apa yang terjadi setelah bertahun-tahun kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mencari ilmu, dia kemudian menjadi seorang sahabat yang sangat tersohor meskipun usianya masih belia. Sehingga dikatakan oleh Syekh Hafizahullah, setelah Ibnu Abbas yang umurnya masih muda, tapi dia sudah memiliki jamaah yang sangat luar biasa, banyak sekali, sampai berjubel karena banyaknya orang-orang yang ingin mencari ilmu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai di depan pintu majelisnya Ibnu Abbas itu ada penjaga. Yang penjaga ini kemudian mengatur antrian orang-orang yang ingin belajar dari Ibnu Abbas. Penjaga ini mengatakan kepada orang-orang, siapa yang ingin bertanya dan mencari ilmu tentang tafsir Al-Quran, silahkan masuk. Maka kemudian orang-orang yang ingin belajar Al-Quran masuk, bertanya, kemudian bermunaqasyah, mencari ilmu dari Ibnu Abbas sampai selesai, kemudian keluar. Kemudian penjaga ini mengumumkan lagi, siapa yang ingin belajar ilmu hadis dari Ibnu Abbas silahkan masuk. Maka orang-orang yang ingin mencari ilmu hadis dari Ibnu Abbas juga masuk. Setelah selesai keluar. Kemudian diumumkan lagi, siapa yang ingin belajar tentang syair-syair jahiliyah, tentang perkataan orang-orang Arab zaman dahulu, silahkan masuk. Mereka pun masuk, kemudian bertanya tentang syair-syair dan seterusnya. Kemudian itulah yang dilakukan oleh jamaah atau orang-orang yang ingin belajar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Setiap orang yang ingin belajar ilmu apapun, maka Ibnu Abbas memiliki ilmu yang sempurna di dalam disiplin ilmu tersebut. Kemudian suatu hari temannya yang dulu diajak untuk mencari ilmu bersama Ibnu Abbas tapi tidak mau. Dia melihat majlisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang luar biasa membludaknya. Dari mulai yang kecil sampai orang yang sudah tua, semuanya belajar ilmu dari Ibnu Abbas, takjub dan sangat heran. Dia mengatakan, saya melihat Ibnu Abbas mengajarkan ilmu dan orang-orang sangat bergantung pada Ibnu Abbas, bertanya, mencari fatwa, mencari ilmu dan seterusnya. Akan tetapi saya melihat diri saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya sangat menyesal. Kenapa dulu ketika diajak oleh Ibnu Abbas untuk mencari ilmu, saya tidak mau. Ini kisah yang pertama. Maka untuk mendapatkan ilmu butuh kesungguhan, kesabaran, dan semangat yang sangat tinggi. Kemudian ada satu kisah lagi sebagai menutup kajian kita. Kisah seseorang dari seorang ulama hadis yang berasal dari Kufah. Kufah itu di Irak. Dia masih kecil. Ceritanya dia masih kecil, dia atau ayahnya ingin dia belajar ilmu hadis dari Imam Malik. Anak ini dan keluarganya berada di Kufah, Imam Malik berada di Madinah. Jadi ingin anaknya nyantri gitu. Ingin dimasukkan ke pondok pesantren. Tetapi ayahnya tidak punya uang karena miskin. Tapi dia sangat ingin anaknya nyantri. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Maka kemudian ayahnya
menjual rumah. Rumahnya dijual, kemudian uangnya digunakan untuk perjalanan dari Kufah ke Madinah. Nah, ini Bapak mendapatkan uang hasil menjual rumah, silahkan digunakan untuk melakukan perjalanan ke Madinah. Maka anak ini pun melakukan perjalanan yang sangat jauh, menghadapi berbagai rintangan-rintangan, sampai akhirnya sampai di majlis Imam Malik. Nah, dia mendapati di majlis Imam Malik ini jamaah yang sangat banyak. Sementara dia masih kecil. Dia melihat Imam Malik mengajarkan tentang ilmu. Bahwasanya haddatsani Nafi' an Malik, haddatsani Nafi' an Ibnu Umar, dan seterusnya. Jadi majlisnya Imam Malik adalah majlis hadis, meriwayatkan hadis dengan riwayat sampai tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tiba-tiba anak ini datang sampai ke depan Imam Malik, kemudian mengatakan, wahai Imam Malik, ceritakanlah kepadaku satu hadis. Mungkin Imam Malik melihat ini anak kecil mau apa? Karena yang para ulama ketika mau mengajarkan ilmu, yang mengajarkan ilmu kepada orang yang memang berhak. Jangan sampai salah orang karena khawatir tidak bermanfaat atau disalahgunakan. Maka Imam Malik mengatakan, wahai anak kecil, silakan kamu menjauh dari sini, saya sedang mengajar. Maka dia pun pergi. Tapi dia tidak surut semangat. Setelah dia pergi, dia balik lagi ke Imam Malik, kemudian mengatakan, wahai Imam Malik, haditsni, ajarkanlah kepadaku satu hadis. Imam Malik kesel, ini disuruh pergi malah balik lagi. Kamu pergi sana, kita sedang belajar. Dia pun pergi. Tapi kemudian setelah dia pergi, dia datang lagi untuk yang ketiga kalinya, tidak putus asa, karena memang dia sangat ingin mendapatkan ilmu atau mendapatkan hadis langsung dari Imam Malik. Dia datang lagi kepada Imam Malik, lalu mengatakan, wahai Imam, haditsni, ajarkanlah kepadaku satu hadis. Mungkin Imam Malik melihatnya ini kok anak bandel. Akhirnya Imam Malik memerintahkan sebagian muridnya untuk menjauhkan anak ini dari majlis, agar dibawa keluar untuk diberi pelajaran. Hanya dibawa keluar, kemudian ternyata dipukul sampai 7 kali, sampai 15 kali pukulan. Akhirnya dia pun menangis dan duduk di sisi pintu. Setelah majlis Imam Malik selesai, Imam Malik kemudian keluar. Mau keluar, ternyata mendapati ada anak ini. Imam Malik ingat, oh anak ini tadi yang bertanya tentang hadis. Kemudian Imam Malik bertanya, wahai anak, kenapa kok nangis? Sakit, dipukul? Kata anak ini, tidak wahai Imam, tapi karena saya ini datang dari Kufah, datang jauh-jauh, dan ayahku adalah orang yang sangat miskin. Agar saya bisa sampai ke engkau wahai Imam Malik, ayahku sampai menjual rumah. Setelah rumah dijual untuk saya bisa sampai di sini malah saya dipukuli, tidak dapat hadis malah dipukuli. Imam Malik kemudian merasa sedih, kemudian menyesal telah memberikan pelajaran kepada anak ini. Maka Imam Malik mengatakan, ya sudah, kalau begitu maafkan saya, agar saya bisa mendapatkan maaf dari kamu. Apa yang harus saya lakukan? Maka faratuhu, apakah syaratnya? Karena para ulama sangat waro, dia tidak ingin memikul dosa karena ada orang yang merasa terzalimi. Maka apa kata orang ini, kata anak kecil ini? Anak kecil ini mengatakan, kafaratnya adalah karena saya sudah dipukuli 15 kali, maka agar saya bisa memaafkan imam, ceritakanlah atau sampaikanlah kepada saya 15 hadis agar saya bisa memaafkan 15 kali pukulan. Jadi ini santri yang cerdas. Jadi dia mau memaafkan Imam Malik dengan syarat karena sudah dipukul 15 kali, maka ceritakanlah kepada saya 15 hadis. Imam Malik karena dia adalah seorang ulama yang wara, meskipun terhadap anak kecil, maka dia pun melakukan apa yang diminta oleh anak ini agar Imam Malik diberi maaf.
Maka satu persatu Imam Malik kemudian menceritakan hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan, satu hadis selesai. Jadi anak ini langsung mendapatkan hadis dari guru yang tertinggi ketika itu, Imam Malik rahimahullah. Satu hadis, dua hadis, tiga hadis, sampai 15 hadis. Sampai 15 hadis. Kemudian Imam Malik mengatakan, Imam Malik bertanya, apakah ini sudah cukup? Saya sudah menceritakan 15 hadis, berarti sudah impas. Apa kata anak ini? Belum, wahai Imam. Saya ingin dipukul lagi agar saya mendapatkan hadis lagi. Silahkan pukul saya, kemudian setelah saya dipukul saya mendapatkan hadis dari engkau, Imam Malik. Ini menunjukkan betapa ilmu itu memang perlu dicari dengan kesungguhan, kesabaran, dan motivasi yang tinggi untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap ilmu yang kita dapatkan dan memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Dan kami sebagai penerjemah mohon maaf apabila terjemahannya tidak 100% sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.